Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat. Nah, baik anak-anak. Di pertemuan pagi hari ini kita akan kembali belajar. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tema 6, subtema 3, muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya pada kalimat. Nah, ini sudah kalian ketahui di pertemuan sebelumnya ya. Ini kita akan mengulas kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita. Siapkan bukunya, buku petik kalian, Bahasa Indonesia, subtema 3, di buku petik 2F ya. Halaman pertama, halaman awal subtema 3. Nah, ya. Oke. Silakan tonton video Ustazah dari awal sampai selesai ya, karena akan ada banyak ilmu atau materi yang akan Ustazah sampaikan. Nah, huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Dedi merawat tumbuhan. Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Nah, ini di awal kalimat adalah huruf kapital ya, ini namanya awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Nah, di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik sebagai tanda akhir kalimat ya. Kemudian kalimat yang kedua ini juga diawali dengan huruf kapital, apalagi ini nama orang ya. Kalau nama orang itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, setelah di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, diingat-ingat ya. Selanjutnya, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Ya. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama kota, dan nama bulan ya. Ini diingat-ingat. Kalau kalian sedang menulis karangan, menulis berita maupun menulis yang lain, dengan memperhatikan huruf kapitalnya ya. Jika di awal kalimat maka harus menggunakan huruf kapital. Nama orang, nama hari, nama kota, dan nama bulan. Ini diingat-ingat. Yang harus digunakan huruf kapitalnya adalah ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Pada suatu hari, Nira dan teman-temannya ditugaskan untuk menanam dan merawat tanaman bunga di taman sekolah. Mereka membeli bibit bunga tersebut di toko bunga milik Pak Aji. Setelah membeli bibit bunga, mereka lalu menanamnya dan memberi pupuk kompos. Setiap hari, Nira dan teman-temannya selalu memberikan pupuk kompos dan menyiramnya.
serta mereka merawat bunga yang ditanam tersebut. Beberapa minggu kemudian, bunga yang mereka tanam menjadi tumbuh subur dan mereka berhasil mengindahkan taman sekolah. Nah, sekarang diperhatikan contoh paragraf di sini ya. Di awal kalimat ini harusnya menggunakan huruf kapital ya, karena di awal kalimat maka harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ini ada nama orang, Nira. Nira ini nama orang, maka harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, selanjutnya setelah di akhir kalimat ini harus diakhiri dengan tanda titik ya. Setelah tanda titik, jika akan melanjutkan dengan kalimat selanjutnya atau kalimat baru, maka diawali lagi dengan huruf kapital ya. Ini seperti ini. Ini kalimat pertama, kemudian untuk membuat kalimat baru atau selanjutnya itu harus diakhiri dengan tanda titik kan, dan diawali lagi dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini ya. Ini kalimat pertama sudah diakhiri dengan tanda titik, kemudian kalimat yang kedua diawali lagi dengan huruf kapital. Nah, ini ada huruf kapital lagi yaitu nama orang ya. Jadi sampai seperti itu seterusnya ya. Nah, setiap hari. Nah, ini setiapnya juga di awal kalimat, maka harus menggunakan huruf kapital. Nah, beberapa minggu. Nah, kenapa ini minggu tidak menggunakan huruf kapital? Padahal ini hari. Minggu itu kan hari ya. Nah, tapi lihat kalimatnya anak-anak. Beberapa minggu kemudian. Nah, beberapa minggu kemudian ini bukan menunjukkan hari, akan tapi menunjukkan pekan ya. Jadi ini tidak menggunakan huruf kapital. Beda kalau seandainya pada hari Minggu. Nah, seandainya kalimatnya seperti itu, maka minggunya harus menggunakan huruf kapital ya. Karena beda kalimatnya, jadi tidak menggunakan huruf kapital ya. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Nah, yang namanya kalimat tanya itu pasti di akhir kalimatnya ada tanda tanya yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat pertanyaan atau kalimat tanya ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh percakapan berikut ini ya. Lani, wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Komang, iya cantik ya, bunganya berwarna merah. Lani, ayo Komang, kita petik bunganya. Komang, tidak boleh Lani. Lani, mengapa tidak boleh dipetik Komang? Komang, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, dari percakapan ini, kira-kira mana yang menunjukkan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya ya? Ya, kalimat Lani yang menunjukkan kalimat tanya. Mana ada tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian ada kata tanya. Mana itu? Nah, ya. Mengapa? Yang sudah kasih warna merah. Mengapa ini termasuk salah satu kata tanya. Ya. Nah, dan diakhiri dengan tanda tanya. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Nah, itu intonasi dalam kalimat tanya. Ya. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Kalimat tanya itu ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat dan ada kata tanyanya. Mengapa? Seperti ini contohnya ya. Nah, selanjutnya, kalimat tanya biasanya diawali dengan kata apa. Bentar.
Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata apa, siapa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah kata-kata tanya. Kata tanya yang biasa digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, setiap kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimat, seperti tadi contohnya di percakapan tadi ya. Nah, kalimat tanya itu digunakan untuk apa? Untuk memperoleh informasi. Ya. Nah, jadi sampai di sini anak-anak sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, silakan untuk tugas-tugas anak-anak hari ini bisa mengerjakan buku petik 2F-nya halaman 67 sampai 69. Silakan kalian berlatih itu dikerjakan dengan baik ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih, selamat belajar ya. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.